Kisah 5, saudara, ayat 17 sampai 20. Mari baca Alkitab saudara. Kisah 5, 17, 20. Akhirnya mulailah imam besar pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul dan memasukkan mereka dalam penjara kota. Tapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Katakan amin. Amin. Ditangkap rasul-rasul, masukkan penjara. Tapi malam hari ada malaikat Tuhan yang membebaskan mereka. Tapi apa kata Tuhan kepada mereka lewat malaikat Tuhan? Pergilah, beritakan lagi Injil. Katakan amin. Saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan. Tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Tidak dapat dihentikan dari memuridkan jiwa-jiwa. Tidak dapat dihentikan dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin, amin. Walaupun penjara sudah dialami oleh rasul-rasul ini, tapi mereka tetap maju terus. Ada Roh Kudus menyala-nyala dalam hati kita, sehingga ketika walaupun kita mengalami penganiayaan, bukan penjara yang sebenarnya, tapi penjara orang-orang berusaha menghentikan kita dari memberitakan Injil. Betul? Orang-orang berkata, kalau kau nanti memberitakan Injil lagi, jangan lagi kau di sini. Kau tidak bagian dari kami, atau apapun saja. Mungkin dipecat, atau diapain, difitnah, atau ini. Saudara, dihentikan gerakan saudara memberitakan Injil. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, api Roh Kudus di dalam kita akan terus menyala-nyala, sehingga kita akan selalu memberitakan Injil. Walaupun aniaya apa besar kita terima, kita akan tetap dikuatkan Roh Kudus untuk terus maju memberitakan Injil. Mana amin yang lebih kuat? Api Roh Kudus yang ada pada kita tidak bisa dipadamkan oleh musuh. Katakan amin. Karena itu kita sendiri, bagian kita, jangan padamkan api Roh Kudus. Tapi biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Setiap hari kita memperbaharui kuat kita dengan menantikan Tuhan. Dengan berbicara dalam bahasa roh, kita mendapatkan kekuatan bagi diri kita sendiri. Kita membangun diri kita sendiri ketika kita banyak berbahasa roh. Katakan amin. Dan ada kuasa Tuhan yang menyertai kita ketika kita penuh Roh Kudus. Amin. Saudara yang diselamatkan Tuhan, supaya saudara bisa dipakai Tuhan menyelamatkan orang lain lagi. Dan kuasa Roh Kudus dicurahkan Tuhan bagi kita, supaya pelayanan kita penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga saudara bisa menyelamatkan banyak orang. Haleluya. Amin. Tidak mustahil itu, katakan amin. Ya, Tuhan sedang melatih kita untuk terus bertumbuh dalam iman kita. Katakan amin. Kalau saudara baru selamat, ya bahkan belum selamat, sudah datang KKR, bisa sembuh seketika, amin. Tapi setelah itu dalam pengikutan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita belajar untuk lebih bergantung kepadanya. Tiap-tiap hari kita belajar bertumbuh-tumbuh iman kita, amin. Pada awalnya memang kita bisa dapat mujizat instan, saudara. Tapi sepanjang pengikutan kita bagi Tuhan, Tuhan mau kita diubahkan menjadi seperti Dia, bertumbuh lebih seperti Dia. Ya, dalam segala perkara, katakan amin. Itulah sebabnya ketika saudara belajar melayani, banyak tantangannya, amin. Tetapi itu semua membentuk saudara menjadi seperti Yesus, amin. Jadi ketika saudara berdoa, mungkin tidak langsung jadi, jangan menyerah langsung, praktekkan lagi, amin. Tabur terus, maka saudara akan menuai. Karena orang melayani mau semuanya berhasil, saudara. Kalau dia melayani sekali, semua jiwa mau datang, semua jiwa rajin. Tidak, Tuhan mau kita bertekun. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Lihat rasul-rasul ini masuk penjara, keluar penjara, betul? Ya, ada aniaya lain. Apakah mereka langsung berhenti dan berkata, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di Filipi? Apakah mereka kata, beginikah hasilnya Tuhan? Sudah menyerahkan hidup. Tadinya aku orang kaya, kata Paulus, tapi sekarang aku malah disiksa habis-habisan di penjara karena berbuat baik, karena menyembuhkan orang. Saudaraku, tapi apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas adalah suatu kehormatan. Mereka berkata, mereka dapat menerima penderitaan, penganiayaan. Dan di penjara itu, Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena mereka dianggap layak untuk menderita penderitaan sama seperti yang Yesus alami. Katakan amin. Katakan amin. Jangan mundur, tapi naikkan ucapan syukur saudara pada Tuhan, karena besar upah saudara yang sudah menantikan saudara. Matius 5, 10, 12 berkata, apa kata
kata firman Tuhan, berbahagialah engkau jikalau engkau dianiaya oleh sebab kebenaran, karena besar upah yang menantimu. Karena berbuat baik kita melayani jiwa-jiwa itu selamat, sembuh, diubahkan Tuhan hidupnya, dibebaskan Tuhan. Dan kemudian karena itu kita mengalami penganiayaan. Jangan kita mundur dari iman kita. Jangan kita berhenti bersaksi. Jangan berhenti melayani. Karena firman Tuhan berkata, besar upah di sorga menanti kita. Mana amin yang lebih kuat? Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Unstoppable, tidak dapat dihentikan. Kalau sekali berdoa, mungkin jiwa itu belum sembuh, jangan menyerah. Ajari dia firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu punya kehidupan yang bisa menyembuhkan kita. Haleluya. Dalam saudara melayani jiwa itu, saudara dilatih Tuhan untuk saudara menjadi tambah buah roh kasih saudara. Amin. Kesabaran saudara. Amin. Kemurahan hati saudara. Haleluya. Penguasaan diri saudara. Amin. Ada jiwa-jiwa yang sudah saudara layani sedemikian lama, tapi belum juga mau setia ikut Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan karena itu. Amin. Jangan biarkan setan menggentarkan saudara dengan penganiayaan. Katakan, Tuhan Yesus di dalamku jauh lebih besar. Roh Kudus di dalamku jauh lebih besar. Bagaimanapun penganiayaan ini, Yakobus 1:12 berkata, kalau kita bertahan dalam setiap pencobaan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Biar kita didapati Tuhan terus bertambah dewasa, terus mengeluarkan buah roh, dan kita tahan uji saudaraku, sehingga kita layak menerima mahkota kehidupan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.